Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bulan ini dinamakan sebagai bulan yang memiliki banyak keberkahan, karena Allah Ta'ala menyediakan banyak sekali ketaatan bagi kaum muslimin. Karena itulah kami sangat tekankan dan kita memohon kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala memudahkan bagi kita untuk melaksanakan ibadah sepanjang bulan ini. Dengan mari kita berusaha untuk bisa mengatur waktu dengan baik. Anda ingat, malam hari Anda harus sholat tarawih, Anda harus membaca Al-Quran. Karena kita harus melakukan ibadah-ibadah seperti ini, maka sediakan tenaga yang cukup, sediakan waktu yang cukup. Sehingga muqaddimahnya adalah persiapkan di siang harinya. Maka jangan sampai di siang hari waktu kita habis untuk sesuatu yang melelahkan, sehingga kita sudah mulai ngantuk dan badan kita sudah lemes ketika masuk waktu isya. Jangan habiskan kegiatan kita di siang hari hanya untuk sesuatu yang di situ menghabiskan semua energi kita. Sisakan sebagian waktu untuk beristirahat. Karena itu kami sarankan kepada kaum muslimin, jangan lupa untuk qailulah, tidur di siang hari di bulan Ramadan ini. Bukan karena adanya sebuah riwayat bahwa naumus shaimi ibadah, tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Karena riwayat ini riwayat yang palsu. Namun karena dengan niat dalam rangka agar saya nanti bisa mempersiapkan amal ketaatan di malam hari, tarawih dengan lebih semangat, membaca Quran dengan penuh semangat. Dan itu salah satu di antara kelebihan dan keuntungan bagi mereka yang bisa mengatur waktu dengan baik. Karena dengan niat seperti ini, maka istirahat yang kita lakukan akan bernilai sebagai pahala. Pada asalnya amal mubah tidak bisa dijadikan sebagai amal ibadah. Amal yang mubah tidak bisa dijadikan sebagai amal ibadah. Siapa yang beribadah dengan sesuatu yang mubah, maka ini perbuatan yang tidak ada dalilnya. Namun jika sesuatu yang mubah itu dijadikan sebagai sarana untuk mendukung ibadah, maka amal yang mubah ini bisa bernilai menjadi pahala. Termasuk diantaranya ketika Anda makan sahur, Anda melakukan sesuatu yang mubah, tapi Anda niatkan semoga dengan itu Anda bisa melaksanakan puasa dengan kondisi tetap kuat, sehingga Anda bisa beribadah di sepanjang siang hari Ramadan, bukan karena gangguan rasa lapar. Baik, kami mengizinkan kepada para pemirsa, baik yang menonton melalui YouTube channel ataupun melalui fanpage Amin Nur Bais, Anda bisa menyampaikan pertanyaan langsung melalui line telepon di nomor 0812 2444 3344. Tersedia di loud rate sebagaimana yang tertulis di bawah. Kami ulang, 0812 2444 3344. Dan sambil menunggu pertanyaan yang masuk melalui line telepon, kita akan bacakan satu pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ibu Sila dari Malaysia. Nak doa yang tadi Ustadz, Allahumma inni biridhaka min sakhatik. Baik, doa ini dibaca ketika sholat tarawih. Ada beberapa versi riwayat di sana. Ada yang menyebutkan doa ini dibaca ketika Nabi SAW sedang sujud. Ada yang menyebutkan Nabi SAW membaca doa ini ketika kunut, dan ada yang menyebutkan Nabi SAW membaca doa ini ketika
selesai sholat taraweh atau ketika selesai sholat witir. Dan insya Allah itu semuanya ada dalilnya. Karena itu bisa kita amalkan doa ini di beberapa posisi yang tadi kita sebutkan. Bisa ketika sujud, bisa ketika kunut sholat witir, atau selesai sholat witir. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Baik, bagi Anda yang mungkin kesulitan untuk menghafal dengan mendengarkan secara langsung, Anda bisa mencari di yufid.com dengan kata kunci doa atau zikir setelah sholat witir. Insya Allah di sana akan Anda jumpai doa ini, insya Allah Ta'ala. Baik, ada pertanyaan yang masuk melalui line telepon, kita angkat terlebih dahulu. Silahkan, di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ana Rizky dari Batam. Oh, silahkan Pak Rizky. Ana mau bertanya. Ana kan biasa, Ana masih mahasiswa, Ana kos-kosan. Di sesuatu waktu itu Ana terkadang nginap di rumah sahabat Ana, di mana di sana Ana bisa sholat berjamaah bersama keluarganya. Tapi tidak bisa dipungkiri juga terkadang Ana harus pulang dan sholat sendiri di kos-kosan. Bagaimana, apakah alangkah baiknya di bulan Ramadan ini Ana kembali hijrah menginap di rumah sahabat Ana agar bisa mendapatkan pahala berjamaah, ataupun sholat sendiri di rumah juga tidak mengurangi pahala jamaah Ana? Itu aja sih pertanyaan Ana. Baik, terima kasih Pak Rizky. Cukup? Nggih. Cukup. Jazakallah khairan. Wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik, mengenai kondisi sholat sekarang ya, karena keadaan wabah, sehingga pemerintah mengarahkan agar dilakukan pembatasan interaksi antara sama manusia, dan ini juga didukung oleh banyak fatwa ulama. Maka kita menghormati semuanya dengan cara ikuti saran mereka sebagaimana yang mereka sampaikan. Karena itu jika Anda harus melakukan perjalanan yang cukup jauh untuk hanya bisa melaksanakan sholat jamaah, mungkin kurang kami sarankan. Tapi kalau Anda kumpulkan beberapa teman-teman di kos-kosan untuk sholat jamaah bareng, insya Allah Anda tetap mendapatkan pahala sholat jamaah. Dan yang kedua ini yang lebih kita sarankan. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat pertanyaan melalui line telepon. Silahkan, di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Amerika, Ustaz, di South Carolina. Baik, silakan Ibu. Yang pertama, mana yang lebih baik bila dalam Ramadan ini kita membaca Al-Quran full atau membaca tafsirnya juga? Yang kedua, bila kami punya grup online sama-sama lancar membaca Al-Quran dan ingin tilawah berbarengan, itu lebih baik atau tilawah sendiri-sendiri? Maksudnya tilawah berbarengan dengan menggunakan aplikasi Zoom atau meeting yang lain? Ya, misalnya dengan Skype. Berganti misalnya beberapa orang, tetapi tilawah bergantian. Baik. Saling mengkoreksi. Baik. Boleh satu lagi, Ustaz? Ya, silakan. Yang ketiga, bagaimana bila memasuki Ramadan ini telah diingatkan sudah benar ingin beribadah, tetapi merasa sedih karena dalam kondisi yang tidak prima. Maksudnya banyak sekali belakangan terjadi musibah sehingga masih merasa futur, Ustaz. Jadi bila Ustaz bisa menasihatkan, jazakumullah khairan katsiran. Wa jazakumullah khairan. Terima kasih. Yang dari Amerika ya.
Baik, kita jawab pertanyaan yang pertama. Mana yang lebih baik, membaca Al-Quran saja ataukah dengan membaca tafsirnya, terutama untuk di bulan Ramadan? Ada kaidah yang mengatakan masing-masing kondisi, maka di situ ada amalnya sendiri-sendiri. Sebenarnya kaidahnya terkait masalah penjelasan likulli maqamin maqal wa likulli maqali maqam. Setiap keputusan itu ada tempatnya, dan setiap tempat ada keputusan yang berbeda. Sehingga yang kita perhatikan bahwa ketika Ramadan ini kondisinya berbeda dengan di luar Ramadan. Karena itu kebiasaan yang dilakukan oleh para ulama pada waktu Ramadan berbeda dengan kebiasaan ulama di luar Ramadan. Dan mereka lebih banyak membaca Al-Quran tilawatan, membaca Al-Quran dengan hanya sebatas membaca teksnya, dibandingkan dengan melakukan kajian. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat bahwasanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau ketika masuk bulan Ramadan maka beliau menghentikan setiap kajiannya, yang biasanya beliau punya forum-forum kajian fikih, punya forum-forum kajian yang lain. Begitu masuk Ramadan oleh Imam Syafi'i itu dikurangi, bahkan dihentikan. Dan beliau lebih banyak fokus membaca Al-Quran. Demikian pula para ulama yang lain. Mereka begitu masuk bulan Ramadan maka buku-bukunya ditutup dan beralih kepada kitabullah. Yang itu menunjukkan bahwasanya mereka memberikan perhatian yang khusus kepada kitabullah. Dan perbuatan mereka ini didukung oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di luar Ramadan sekali sehari, dan kadang datang kadang tidak datang. Tapi ketika bulan Ramadan Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 kali. Di siang hari sekali, di malam hari sekali. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk tadarus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang telah Allah turunkan kepada beliau dengan hafalan beliau dan disimak oleh Jibril, ya. Wallahu alam bagaimana prosesnya, terus apakah Jibril juga meluruskan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak tahu. Yang jelas kejadian ini begitu masuk bulan Ramadan Jibril datang 2 kali. Maka itu menunjukkan bahasanya kita disyariatkan untuk memperbanyak fokus kepada Al-Quran, memperbanyak belajar Al-Quran, sehingga kita banyak membaca Quran dari sisi tilawahnya. Karena itu di posisi ini jika Anda ingin membaca tafsirnya, termasuk terjemahannya atau diperlebar dengan tafsir, maka bisa dialihkan ke waktu-waktu yang lain di luar Ramadan dalam rangka untuk lebih fokus membaca teks Al-Quran di sepanjang Ramadan. Namun kalau sekiranya Anda punya ketertarikan untuk tahu lebih lanjut terhadap teks yang Anda baca, maka silahkan ditambahkan dengan membaca terjemahan dan tafsirnya. Saya tidak mengatakan terlarang, tapi kita hanya mengarahkan menggunakan manajemen waktu dalam masalah ini. Kalau sekiranya Anda membaca teksnya merasa bosan dan bahkan bisa menyebabkan ngantuk, nggak kuat, akhirnya Anda tambahkan dengan membaca tafsirnya, membaca terjemahannya, insya Allah tidak masalah dan bisa jadi itu lebih bagus. Maka semuanya kembali kepada, pertama adalah kondisi pembaca, yang kedua kita upayakan yang paling ideal, yaitu membaca Al-Quran lebih banyak. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua terkait membuat forum online untuk bisa saling mengoreksi bacaan Al-Quran, karena kita tidak bisa kumpul-kumpul dengan kawan-kawan. Maka jika memang tujuannya untuk kegiatan belajar, insya Allah tidak masalah, karena untuk masalah kegiatan belajar ada banyak hal yang ditoleransi yang itu tidak terjadi pada kegiatan selain belajar. Saya ulang ya,
dalam masalah kegiatan belajar ada banyak hal yang ditoleransi yang itu sebenarnya nggak boleh ketika di luar kegiatan pembelajaran. Dan fatwa seperti ini banyak sekali disampaikan oleh para ulama. Karena itu insya Allah tidak masalah jika Anda menggunakan aplikasi Skype atau Zoom, lalu salah satu membaca, yang lain ngoreksi, mendengarkan koreksi, insya Allah tidak masalah. Dan saran yang bisa kami berikan bagi Anda yang saat ini sedang mengalami kesulitan untuk tidak bisa melakukan banyak aktivitas disebabkan karena lockdown ya, Anda tidak perlu khawatir karena justru banyak di rumah ketika berpuasa. Insya Allah ini membatasi gerak kita untuk berbuat maksiat. Karena itulah ada seorang ulama tabi'in, Atha bin Abi Rabah, beliau mengatakan saumi'atur rajul baituhu, kuilnya seorang lelaki muslim adalah rumahnya, karena rumah itu yamna'uhu minal ma'asi, rumah itu menghalangi mereka untuk berbuat maksiat. Potensi perbuatan maksiat rata-rata ada di luar rumah. Anda bisa lihat mana yang lebih besar potensi maksiatnya, di dalam atau di luar. Maka semua orang pasti bisa menjawab di luar lebih besar potensinya. Apalagi bagi mereka yang tinggal di negeri non muslim, maka tentu saja potensi di luar rumah potensi maksiat di luar rumah lebih besar. Sehingga manfaatkan sebaik mungkin kesempatan kita di dalam rumah. Bisa jadi ini bagian dari pelindungan kita agar kita tidak semakin banyak maksiat. Baik, kita angkat line telepon. Silahkan. Ini ya? TV Niaga bukan? Oh baik, betul Ibu. Ibu melalui TV Niaga ya, silahkan. Salah sambung ya. Kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon untuk dijauhkan dari TV, Bu. Silakan. Atau TV-nya bisa di-mute, silakan. Sudah? Cukup, insyaallah. Aduh, suaranya kesalah. Halo? Halo, silakan. Ya, mau nanya masalah wakaf. Wakaf. Ya. Ini dari mana, Ibu? Halo? Halo, ini dari mana? Dari Bandung. Dari Bandung ya. Ya. Silahkan. Oke. Mau nanya tentang wakaf. Kapan sebaiknya wakaf itu dibuat? Dan apakah harus disaksikan di hadapan notaris dan bersama-sama saksi? Terus besar maksimalnya untuk wakaf itu berapa? Objeknya sudah ada ya? Sudah ada. Baik. Sudah ada. Baik. Cukup Ibu? Cukup. Baik, jawabannya nanti lihat di TV ya, bukan di HP. Baik. Oh ya, oke. Silakan dimana. Ya. Baik, terima kasih. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kapan sebaiknya wakaf itu dilakukan sementara objeknya sudah ada? Jawabannya hari ini atau besok. Maksud saya, semakin cepat amal soleh itu Anda lakukan, maka semakin bagus. Dan kami sarankan ketika Anda memiliki objek wakaf dan ingin diwakafkan, maka segera dilaporkan ke pihak yang berwenang dalam menerbitkan akta wakaf. Dalam hal ini adalah KUA setempat. KUA di samping posisi mereka sebagai pejabat pencatat pernikahan, mereka juga PPIW, pejabat pembuat ikrar wakaf. Sehingga Anda tunjuk yayasan mana yang akan mengelola wakaf Anda sebagai nadhir, kemudian datangkan mereka bersama Anda di KUA. Nanti akan diberikan oleh KUA sebuah belangko, lalu di situ Anda bisa menyatakan ikrar wakaf di KUA. Kalau sudah diikrarkan, maka sudah tidak bisa lagi berpindah
kepemilikan sehingga anak tidak punya hak untuk nuntut balik, dan demikian pula Anda tidak bisa menuntut balik karena sudah pindah hak milik menjadi milik umat. Wallahu alam. Baik, kita angkat pertanyaan melalui line telepon. Silakan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullah. Siapa di mana? Di Sulawesi. Silakan, Pak. Mau bertanya, bolehkah kita mengangkat tangan saat kunut witir? Bolehkah kita? Mengangkat tangan saat kunut witir? Ya, Anda sebagai imam atau sebagai makmum? Bolehkah kita mengangkat tangan saat kunut witir? Baik. Cukup, Bapak? Halo, cukup ya, Pak? Cukup? Ya, pertanyaan Bapak sudah kami tangkap. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah kita mengangkat tangan saat kunut witir? Jawabannya disyariatkan untuk mengangkat tangan ketika kunut witir. Baik Anda sebagai imam maupun sebagai makmum. Jika Anda sebagai imam, maka Anda mengangkat tangan sambil membaca doa kunut. Dan jika Anda sebagai makmum, maka Anda mengangkat tangan dengan membaca amin. Wallahu alam. Kita angkat melalui line telepon dari Australia. Silahkan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, Pak? Ya, saya Kak Hairul dari sini Ustaz. Mau nanya. Silakan, Pak. Halo. Suaranya jelas, Pak. Rangkaian sholat tarawih dengan tahajud dan witir bagaimana ya Ustaz? Satu lagi untuk zakat fitrah, saya kan domisili di luar negeri. Apakah saya zakat untuk diri saya sendiri di luar negeri, lantas keluarga saya kirimkan ke Indonesia? Keluarga Bapak di mana? Di Indonesia atau di luar negeri? Indonesia. Keluarga Bapak di Indonesia. Baik. Ya, cukup, Pak. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Tentang urutan sholat taraweh dengan tahajud dan witir itu yang tepat bagaimana? Yang pertama, jika Anda melaksanakan sholat taraweh di rumah sendirian atau bersama keluarga dan nanti Anda berniat untuk nambahi lagi di akhir malam, maka kami sarankan di awal malam Anda jangan witir. Jadi salatnya bisa 8 rakaat atau 10 rakaat, terserah. Selanjutnya selesai, kemudian Anda bisa tidur, dan nanti ketika di akhir malam Anda bisa nambahi lagi untuk tahajud. Kemudian setelah itu baru salat witir. Karena tahajud sebagian ulama, dan ini sebagaimana ditegaskan oleh Ar-Rafi'i ya, dia dilakukan setelah dalam kondisi atau dilakukan setelah bangun tidur, sehingga disebut tahajud yang maknanya adalah talabul hajud, atau yang artinya menjauhi tempat tidur, maka dia dilakukan setelah Anda bangun tidur. Sehingga tahajud tidak dilakukan di awal malam, tapi tahajud dilakukan setelah Anda bangun tidur, bisa di pertengahan malam atau akhir malam. Karena itu, jika Anda punya niat untuk tahajud, maka kami sarankan apabila Anda sholat taraweh sendiri di rumah atau bersama keluarga, maka bisa dikondisikan nanti kita witirnya belakangan saja, sehingga Anda sholat 10 rakaat 2 5 kali, atau 8 rakaat 2 4 kali. Setelah itu Anda bisa beraktivitas, Anda bisa tadarus. Kemudian nanti di akhir malam Anda tahajud, lalu setelah itu ditutup dengan witir dan Anda bisa sahur. Wallahu a'lam. Baik. Ada pertanyaan dari sahabat Safda TV. Bolehkah kita melihat Al-Quran di HP ketika menjadi imam taraweh di rumah?
Jawabannya, diperbolehkan melakukan seperti ini, meskipun yang lebih dianjurkan adalah menjadi imam dengan menggunakan hafalan. Tapi kalau Anda ingin membaca yang lebih banyak agar sholat tarawihnya lebih panjang, lalu Anda karena keterbatasan hafalan, lalu Anda melihat HP, insya Allah tidak masalah. Karena baik HP maupun mushaf itu semuanya media, dan sama-sama di situ tertulis teks Al-Quran. Karena itu ketika Anda membawa HP, pada waktu Anda mau rukuk sujud, Anda bisa matikan sementara lalu ditaruh di saku, kemudian lanjutkan gerakan berikutnya. Insya Allah tidak masalah, sebagaimana Zakwan, budaknya Aisyah radhiyallahu anha, mengimami Aisyah dengan menggunakan mushaf. Baik. Pertanyaan dari pemirsa Niaga TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Wiryo dari Banjarmasin. Saya sholat dengan anak laki-laki 1, anak perempuan 1, istri 1. Apakah membatalkan sholat saya? Tidak terlalu dekat atau sejajar dengan anak laki-laki, ada jarak sedikit. Apakah sah sholatnya? Kalau kita menggunakan madhab Hambali dalam masalah kesalahan-kesalahan soft sholat, menurut mereka jika ada makmum yang dia berdiri di sebelah kiri imam dengan jarak kurang lebih 3 orang sendirian, maka dia bisa batal sholatnya. Tapi kalau dia berada di sebelah kanan imam dan ada jarak sedikit, insya Allah tidak sampai batal sholatnya. Namun kita sarankan agar diluruskan, ya. Baik. Silahkan. Tadi sudah ada yang menelpon. Baik, sambil menunggu kita baca pertanyaan yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, ibu saya seorang janda, sudah tidak berpenghasilan, dapat uang juga kadang-kadang pemberian anak-anaknya, dan tinggal pun ikut di rumah anak. Apakah wajib membayar zakat ataukah anak yang harus membayarkan zakat ibu? Jika yang dimaksud adalah zakat fitrah, maka ibu tetap wajib zakat fitrah, dan yang membayarkan adalah anaknya. Jadi begini, ada manusia yang disebut dengan tabi', ada manusia yang disebut dengan tabi'. Manusia yang disebut dengan tabi' ini, maka statusnya mengikuti, tabi' itu artinya pengikut, ya. Statusnya mengikuti yang diikuti. Statusnya disamakan dengan yang diikuti. Jika yang diikuti orang kaya, maka dia berstatus sebagai orang kaya. Jika yang diikuti orang yang nggak mampu, maka dia berstatus dihitung sebagai nggak mampu. Sebagai contoh, ada orang kaya punya 5 anak TK, masih kecil-kecil. Yang paling gede kelas 3 SD, adiknya kelas 2, kelas 1, terus TK. Anda bisa perhatikan, semua anaknya ini belum ada yang kerja, masih balita, dan yang lainnya masih SD kelas 3. Tapi bapaknya penghasilannya per bulan 100 juta misalnya. Andaikan anak ini hidup tanpa bapak yang berpenghasilan 100 juta, mereka miskin. Mereka tidak punya daya untuk bekerja. Tapi karena mereka tinggal bersama bapaknya sebagai tabi'in, sebagai pengikut bapaknya, maka status anak ini sama sebagaimana status bapaknya. Demikian pula wanita yang tidak bekerja sebagai ibu rumah tangga, mereka adalah tabi', pengikut, sehingga dengan siapa dia ikut, maka statusnya adalah sesuai dengan yang diikuti. Termasuk orang tua yang sudah tidak mampu berpenghasilan, apalagi ibu. Ketika dia ikut anak, maka dia berstatus sebagaimana anak yang diikuti. Kalau anaknya adalah orang yang kaya, maka dia statusnya orang kaya, meskipun dia
manusia yang sama sekali tidak bisa bekerja, nggak punya daya, tidak punya kekuatan untuk beraktivitas yang lebih banyak sebagaimana orang yang masih sehat karena beliau sudah tua. Maka orang seperti ini tidak berhak mendapatkan zakat karena beliau bukan orang miskin, beliau ikut orang yang kaya, dan beliau bahkan wajib untuk dibayarkan zakatnya, yaitu zakat fitrah. Sedangkan untuk zakat mal, maka jika ibu tidak memiliki harta senilai 1 nisab, beliau tidak berkewajiban untuk membayar zakat mal. Wallahu a'lam. Baik, kita tunggu line telepon berikutnya sambil membaca pertanyaan dari Al-Firqatun Najiyah. Firqatun Najiyah itu apa? Salah satu channel media ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lebih baik mana di bulan Ramadan ini, menghatapkan Al-Quran atau menambah hafalan surat? Wallahu ta'ala alam. Jika Anda bisa lakukan dua-duanya itu yang terbaik. Tapi kalau sifatnya ingin dilakukan salah satu, maka kami sarankan Anda perbanyak membaca Al-Quran ya, sedangkan hafalannya mungkin nanti bisa ditunda ya. Sambil tidak lupa untuk melakukan murajaah. Baik, kita angkat line telepon berikutnya. Siapa di mana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf sebelumnya bila di luar tema, Pak Ustadz. Saya mau tanya Ini dari mana? Di angkat rahimnya, Pak Ustadz. Ini dari, mohon maaf Bu. Dokter itu memutuskan kalau saya itu tidak haid lagi. Lalu setelah itu ternyata saya haid, gitu kan? Apa saya haid normal seperti biasanya? Lalu apakah saya tidak melakukan sholat atau ibadah lainnya, atau tetap menjalankan ibadah? Bagaimana ini Ustaz? Mohon ininya pencerahannya Pak Ustaz. Baik, terima kasih ya. Cukup Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita yang sudah diangkat rahimnya dan divonis oleh dokter statusnya mungkin tidak haid lagi, tapi ternyata mengalami haid. Bagaimana ini kondisinya? Baik, yang menjadi acuan adalah kejadian real dan bukan prediksi dokter. Sebagaimana fatwa yang disampaikan oleh para ulama ketika ada wanita yang mengkonsumsi obat pencegah haid, ternyata malah keluar darah pada saat hari kebiasaan haidnya. Karena keluar darah maka dihukumi haid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah, "Yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adzan." Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang al-mahid, tentang tempat keluarnya haid. Qul, katakanlah haid itu adzan, kotoran. Kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, selama di sana ada kotoran maka masuk sebagai haid. Karena itu meskipun rahim sudah diangkat dan dokter sudah menyatakan tidak akan haid, tapi ternyata Anda mengalami haid, maka dihukumi sebagai haid dan Anda tidak boleh menjalankan sholat sebagaimana wanita haid. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Ya, mohon maaf karena tayangan ini ada delaynya sehingga barangkali Anda menelpon tidak pas ya dengan apa yang Anda lihat di tayangan online. Kita angkat menelpon berikutnya, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di mana Pak? Dengan Bapak Ridho di Bandung. Silakan Pak. Mohon maaf, mau nanya Ustadz kami. Orang tua saya menikah dan mewariskan tanah sebanyak 4 hektar. Nah, untuk pembagiannya gimana ya Ustadz ya? Sedangkan saya punya kakak laki-laki 1 dan adik perempuan 1. Ibu masih ada? Ibu juga sudah meninggal, qadarullah. Baik, berarti jumlah anaknya berapa tadi? 3 ya? 3, saya laki-laki, 2 laki-laki dan adik saya perempuan. 2 laki-laki, 1 perempuan. Total tanahnya 4. Tanahnya luasnya kurang lebih 4 hektar. Baik, di posisi yang sama atau beda-beda? Di posisi yang berbeda, 3 sertifikat.
Baik, terima kasih. Cukup Bapak? Terima kasih, cukup. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan seputar masalah warisan. Ahli warisnya adalah anak-anak yang jumlahnya ada 3, 2 laki-laki, 1 wanita. Maka seluruh harta warisan itu diserahkan ke anaknya, diserahkan ke ahli waris anak dengan perbandingan 2:1. Teknisnya bagaimana? Warisan yang tersedia yaitu berupa tanah kurang lebih 4 hektar di beberapa titik yang berbeda. Anda bisa nilai dengan menggunakan uang ya, dengan angka tertentu. Misalnya tanah di sini nilainya sekian ratus juta, tanah di sini sekian ratus juta, tanah di sini sekian ratus juta. Total sekian M. Total sekian M. Terus nilai itu dari mana acuannya? Ya, bagi mereka yang sudah punya pengalaman dalam masalah jual beli tanah, insya Allah tahu. Intinya Anda bisa konsultasikan kepada mereka yang punya ilmu dalam masalah ini. Bisa ditanyakan ke appraisal atau misalnya tanya ke masyarakat, di sini kira-kira harga pasaran tanah berapa. Setelah ketemu totalnya sekian M, nah selanjutnya Anda bagi menjadi 4 ya. Anda bagi 5 karena 2 laki-laki 1 perempuan. Anda bagi 5, total itu misalnya ketemu 5M, bagi 5. Berarti masing-masing anak laki-laki mendapatkan 2M dan anak perempuan mendapatkan 1M. Nah selanjutnya setelah tahu seperti itu, yang nilainya 2M yang mana? Yang ini dan yang ini. Ini nilainya 2,5M. Berarti yang 500 juta harus diserahkan ke saudaranya. Wallahu a'lam. Tayyib. Baik, silahkan. Ada pertanyaan yang masuk melalui telepon, kita angkat. Silahkan, di mana? Halo. Iya Pak. Ini terbaca interaktif. Betul Bapak. Ini siapa, dari mana? Dari Kendari, yang Ridwan. Bapak Ridwan, silakan Pak. Ya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ya, mau tanya Mas tentang itu apa hukum jadi imam. Cuman imamnya berdiri, cuman dia tidak bisa tidak bisa sujud. Bagaimana hukumnya kalau tidak pendidikan untuk jadi imam? Apakah ada lelaki yang lain yang bisa jadi imam? Ya. Apakah ada laki-laki yang lain yang bisa menggantikan? Ada, cuman hafalnya mungkin maharnya kurang baik gitu. Baik. Berarti dari sisi kualitas bacaan yang tidak bisa sujud ini yang paling bagus ya? Iya. Baik. Cukup insyaallah. Cukup Bapak? Cukup gitu. Baik, jazakumullah khairan. Silakan ditutup Pak. Jawabannya silakan melihat di live. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketika ada orang yang jadi imam tapi dia nggak bisa sujud, berarti ketika dia sujud dia duduk ya. Dia bisa berdiri, rukuk mungkin masih bisa berdiri, i'tidal berdiri, saat sujud dia duduk. Bagaimana ini? Jadi imam memang dituntut untuk yang lebih sempurna, baik sempurna dari sisi bacaan, sempurna dari sisi pengetahuan tentang sholat, dan termasuk sempurna dari sisi gerakan. Tapi urutannya sebagaimana yang tadi kita sebutkan, bacaan, pengetahuan sholat, dan gerakan. Sehingga kalau ada orang yang bacaan, pengetahuan sholatnya sama, yang satu bisa bergerak sempurna, yang satu tidak bisa bergerak sempurna, maka pilih yang bisa bergerak sempurna untuk jadi imam. Gerakan sempurna itu yang kami maksud dia bisa berdiri dengan baik, dia bisa sujud dengan baik. Tapi kalau bacaannya bagus, pengetahuannya bagus, gerakannya nggak bisa sempurna, yang lain gerakannya sempurna tapi ininya kurang bagus, Anda bisa pertahankan
yang pertama ini. Bacaannya bagus, fikihnya bagus, meskipun gerakannya kurang sempurna. Wallahu alam. Baik, kita angkat penanya berikutnya melalui line telepon. Silahkan, di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa, di mana? Jakarta, Ustaz. Baik, silakan Pak. Begini Ustaz, saya seorang PNS Ustaz. Sebelumnya saya mengikuti untuk tes PNS ini kan ada beberapa tahap Ustaz. Dari tahap administrasi, terus tes tertulis melalui aplikasi segala macam, sampai tahap akhir alhamdulillah anak lulus Ustaz. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah di tahap awal tapi ada satu berkas yang memang itu nilainya anak mengasihnya nggak sesuai Ustaz. Tapi tahapan untuk tesnya ini anak mengikutinya jujur Ustaz, karena dari BKN ini tesnya ini memang ketat banget kan. Tapi di tahap awal itu ada berkas, salah satu berkasnya memang nilainya itu nggak sesuai Ustaz dengan apa yang Anda lampirkan. Ana sangat takut Ustaz, apakah gaji Ana sebagai PNS ini halal apa haram gitu Ustaz. Ana selalu kepikiran. Maksudnya tidak sesuai bagaimana Pak? Apakah Anda berhasil lolos karena membayar sogok? Enggak Ustaz. Jadi enggak ada sogok sama sekali, memang murni tes Ustaz dari awal. Tapi kan memang dari tahap itu ada tahap administrasi, berkasan, terus tes ulang, 2 kali tahapan tes Ustaz. Terus selanjutnya udah pemberkasan lagi. Nah, di tahap pemberkasan awal itu ya ada satu berkas yang nilainya itu gak sesuai Ustaz gitu. Tapi Ana gak ada sogok sama sekali, memang murni hasil tes. Nilainya nggak sesuai tapi diterima ya? Diterima alhamdulillah. Nah, Ana sudah jadi gini Ustaz, terus Ana udah bertanya kepada 2 Ustaz di Jakarta, udah nanya Ustaz Isoma ini sama Ustaz Ustaz Musyafadar ini, dan jawaban mereka ya qadarullah, nggak apa-apa asal antum bertobat katanya gitu kan. Nah tapi Ana tuh masih sering timbul was-was Ustaz di dalam hati Ana Ustaz. Ana sangat takut Ustaz gitu. Jadi Ana kalau jawaban dari Ustaz Isom nggak apa-apa insyaallah gitu kan. Terus dipertegas sama Ustaz Musyafadar ini, Ana bertemu beliau, dia bilang sesuai dengan fatwa Syekh bin Bas kalau nggak salah, intinya antum bertobat gitu katanya. Nah, Ana kayaknya kurang puas apa gimana gitu Ustaz. Ana takut, Ana sangat takut banget Ustaz gitu loh. Ana baik. Sering was-was gara-gara ini Ustaz. Baik, Pak. Cukup Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang Bapak usahakan ya. Dan itulah seorang mukmin. Ketika ada sesuatu yang tidak nyaman, maka akan berpengaruh bagi hatinya. Karena dia tahu bahwasanya hidup tidak sekali, akan ada pertanggungjawaban di akhirat. Yang saya pahami dari kasus Bapak yang tadi disampaikan dalam pertanyaan, sebenarnya Bapak tidak melakukan pelanggaran apapun, karena Bapak sudah mengikuti prosedur. Meskipun ada salah satu berkas yang itu barangkali tidak sesuai nilai standar, tapi kalau pihak yang menerima Anda telah mempelajari itu dan tetap Anda diterima, insya Allah tidak masalah. Misalnya begini, saya punya sebuah perusahaan, lalu saya berikan persyaratan dalam rekrutmen. Salah satunya misalnya hafal juz amma. Ada banyak yang daftar, dan mereka setoran hafalan, tapi tidak ada yang sempurna. Cuman kami terima salah satu, insya Allah tidak masalah, dan itu wewenang saya untuk menerima. Loh Pak, saya kan masih kurang surat An-Nas. Sudah hafal dari surat An-Naba sampai Al-Falaq, kurang surat An-Nas. Enggak apa-apa Mas, yang penting pokoknya Bapak sudah berusaha dengan baik, Mas sudah berusaha dengan baik, silahkan masuk, silahkan jadi karyawan. Boleh-boleh saja meskipun dia belum sempurna. Karena mungkin saya punya pertimbangan yang lain. Oh, orang ini nampak lebih jujur, orang ini lebih disiplin, orang ini lebih ini. Sehingga
satu nilai tertentu yang kurang tercover dengan nilai yang lain. Tadi Anda sampaikan Anda tidak melakukan sogok sehingga Anda tidak melakukan kesalahan, maka insya Allah pendapatan yang Anda miliki adalah pendapatan yang halal. Wallahu a'lam. Kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan. Siapa di mana? Di Palembang, Pak. Dari. Benar ini itu, Pak. Ini berarti di Pak. Nah, betul. Silakan, Pak. Halo, silakan Pak, betul. Oh, betul. Itu ini mau tanya. Halo, silakan Pak. Mau tanya Pak Ustadz, ini apa kalau itu rakaat itu hitungan rakaat itu? Hitungan rakaat? Ya, hitungan rakaat, satu rakaat, dua rakaat itu kalau kita kan ada imam, maksudnya. Nah, imam kita sami Allah dengan hamidah, yang itunya apa nah? Yang makmumnya Bang? Yang makmumnya? Bagaimana Pak? Yang imamnya sudah ini berdiri. Liman hamidah dari ruku kan. Nah, makmumnya baru mau ruku kan lambat jatuhnya. Itu termasuk satu rakaat belum itu Pak? Oh baik, mungkin pertanyaan Bapak adalah terkait orang yang mengejar imam yang sedang ruku. Ya, sudah ruku. Nah, kemudian imam sudah i'tidal, makmum yang ngejar tadi baru ruku. Baru mau ruku. Baik. Sudah dapat satu rakaat belum itu Pak? Baik. Cukup Pak, silakan ditutup. Ya. Baik. Batasan makmum yang mendapatkan rukuk bersama imam yang terhitung sebagai satu rakaat, dapat satu rakaat bersama imam adalah ketika dia bisa tumak ninah rukuk bersama imam, sehingga ketika imam rukuk lalu dia datang Allahu Akbar langsung rukuk, sehingga imam rukuk dia rukuk, maka dia dapat satu dan nanti tidak perlu ditambah berdasarkan hadis dari Abu Bakrah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Tapi kalau imam lagi rukuk, dia datang begitu sampai di shaf, imam sami Allahu liman hamidah, makmum Allahu Akbar rukuk, imamnya sudah sami Allahu liman hamidah, mohon maaf Anda enggak dapat satu rakaat ya, Anda belum beruntung sehingga nanti nambahi satu rakaat lagi. Ya, nanti nambah satu rakaat berarti Anda ketinggalan dalam masalah ini. Baik, wallahu taala alam, demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Mohon maaf untuk penelpon berikutnya bisa ditunda di kesempatan besok karena saat ini sudah jam 6 lebih ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.